Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mamalah. Amma ba'du. Sahabat satu arah Jogja yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah, keluarga almarhum Haji Sambasi bisa berkumpul di acara iftar Ramadan ini untuk berbuka puasa bersama di kali keempat ini, dan ini merupakan acara penutup acara berbuka bersama di Ramadan 1445 Hijriah. Sahabat satu arah Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu anggota lainnya, kita simak tausiah Ustadz Dr. Andes Haji Nur Hayati berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula bektosi Ibu Hajah Istidaroyah binti Elias, keluarga ageng Bapak almarhum Haji Sambasi, putra mantu wayah buyut ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo ngunjaken raos puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inji awit saking sih rahmat barokah hidayah ridhanipun kula lan panjenengan sami wonten ing sonten menika saged sareng-sareng ngawontenaken iftar berpuasa inggih menika pengaosan menjelang berbuka puasa wonten dalemipun Bapak Haji Heru Widodo, Hajah Ibu Dr. Anda Siti Umayyah silaturahim. Boten kesupen ugi monggo kita ngunjukaken salam sholawat dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi syafaatipun dipun lupiraken, dipun paringaken dumateng kaum muslimin wal muslimat wonten ing yaumil hisab samangke. Amin ya rabbal alamin. Para sederek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang itu besok akan mati. Ya, Mbak Iya, orang itu besok akan mati. Orang yang meninggal itu tidak membawa apa-apa, yang dibawa tentunya hanya amalnya. Dan ada orang yang beramal itu putus amal anak cucu Adam itu kecuali 3 perkara. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat Muslim, an Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata bnu adam qata amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u aw waladun sholihun yad'un. Amal anak Adam itu akan pedot, akan terputus. Tetapi ada 3 amal yang tidak terputus. Apa itu? Yang satu, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang masih bisa dimanfaatkan ketika orang itu meninggal. Misalnya ada yang membuat masjid, kita ikut bangun dengan
iuran, sedekah uang seikhlasnya, atau tenaga atau pikiran sehingga terwujud masjid. Selama masjid itu dipakai, maka orang yang meninggal itu tetap mendapatkan amal. Apalagi sekolahan, apalagi pondok pesantren, apalagi misalnya rumah sakit. Rumah sakit mana itu tempatnya Mbak Putri itu? Nah, Sadua misalnya, atau rumah sakit apa? Itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ya mungkin bisa mengajarkan membaca Al-Quran, mungkin bisa mengajarkan tentang ilmu yang ada pada orang lain atau anak kita. Ngandani lah. Misalnya ilmu yang bermanfaat itu ya misalnya orang itu harus jadi orang yang pinter, yang pandai. Kamu harus rajin belajar. Setiap orang atau anak yang belajar kok kelingan wejang sama orang tuanya atau orang lain begitu. Setiap belajar, maka orang yang memberikan ilmu itu mendapat ganjaran. Setiap orang belajar. Yang ketiga, anak soleh. Anak soleh itu yang bagaimana? Anak soleh itu anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak berperilaku, berbuat amal baik, maka orang tuanya yang meninggal maupun yang istilahnya atau ibunya atau bapaknya meninggal, maka mendapat setoran amal dari anaknya tadi, anaknya yang berbuat amal itu. Wabil khusus ya, anaknya tentunya harus mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya sudah meninggal atau belum meninggal ya didoakan. Sebaliknya orang tua mendoakan kepada anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh. Itu sebagai pembukaan ya, maka kita akan mengamalkan yang ketiga, yaitu anak yang soleh, mendoakan orang tua. Nah, mendoakan orang tua, kita akan mendoakan ya, kita runut ya. Dari nanti kita doakan mudah-mudahan Mbah Elias Kakung Putri ya, kemudian Mbah Markum Kakung Putri, kemudian dari saya dulu Mbah Mutagur Kakung Putri, terus saya, terus apa? Mbak sudah atau tadi bahasa basi. Oh Peru aku ya, ini. Kita doakan nanti ya, saya sebutkan namanya, kemudian nanti kita membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama Mbah Elias Kakung Putri, kemudian yang kedua Mbah Sambasi Kakung, kemudian Mbah Mudakir Kakung Putri, terus Mbah Markum Kakung Putri, terus Mbah Himadi, Mbah Tazi, terus Mbah Waini, Mbah Yuwaini, terus sekarang dari Pak Yono, Mbah Harjo Kakung Putri, terus Mbah Ngatijah, terus Mbah Elias Kakung Putri, Mbah Suyono Kakung, Mbah Sarto Kakung Putri, dan sedaya kerabat-kerabat kula ingkang sampun sedo. Monggo kita dongaken kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iya anak kedua ya karena setahun inilah suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Perkataan mugi-mugi saestu simbah-simbah sedaya kerabat ing sampun suparingasan pun Allah Subhanahu wa taala pun ngapunten sedaya aman dipun ampunten sedaya kesalahanipun dipun tampi sedaya amal kesayanganipun sedo kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal syukru wa bika amantu wa ala rizqika afatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu arah Jogja, kita teladani salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat dan keutamaan bagi umat manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu, tetapi juga umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Ibadah puasa sendiri cukup unik. Ibadah puasa berbeda dari jenis ibadah lainnya. Pada ibadah puasa, umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan sesuatu, bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Karena sifatnya yang takali, ibadah puasa tidak terlihat secara kasat mata. Sifat takali ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa. Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal Ihya Ulumuddin menjelaskan hakikat puasa secara singkat dan tepat. Perihal hakikat puasa sebagaimana berikut. Puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Dari penjelasan ini, kita dapat mengerti bahwa keutamaan yang inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran tiada tara. Kita dapat mengerti mengapa hadis qudsi selalu mengatakan, ibadah puasa untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa mengambil 1/4 bagian dari keseluruhan keimanan, karena puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Khatib. Adapun manfaat dari puasa adalah menurunkan keinginan-keinginan syahwat yang menjadi lahan subur setan. Dengan lapar dan haus puasa, lahan subur dan medan pacu setan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa bermanfaat untuk menaklukkan setan, karena syahwat-syahwat itu merupakan jalan masuk setan, musuh Allah. Sedangkan syahwat pada manusia itu menguat oleh sebab makan dan minum. Dari sini kemudian ibadah puasa menjadi pintu ibadah dan tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar,
Hadis riwayat muttafaq alaihi. Ketika puasa membatasi, mempersempit ruang gerak dan menutup jalan bagi setan, maka orang yang berpuasa layak diistimewakan oleh Allah dengan ganjaran yang tak terduga baik kuantitas maupun kualitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian acara buka puasa keluarga almarhum Haji Sambaji 2024. Teriring doa, Allahumma sholimni ila Ramadana wa sholimni Ramadana wa taslamuna minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Satu Arah Jogja juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.